Tiap kali entry di saham, pasti kena guyur. Simak solusinya dan tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video saya. Video kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan seorang trader yang dia bertanya di kolom komentar di salah satu video saya. Mungkin permasalahan ini banyak dialami oleh sebagian besar trader, khususnya trader pemula. Pertanyaan dia, kalau tiap kita entry langsung diguyur. Pas CL dinaikin lagi, begitu terus sampai berkali-kali, sampai capek entry-nya. Malah lanjut terbang. Pas kita entry lagi, diturunin lagi non-stop. Gimana solusinya? Simak video ini sampai selesai ya. Jadi, video ini juga sebagai pelengkap dari video saya di hari sebelumnya, karena benernya sudah saya bahas di video sebelumnya, namun saya rasa kurang lengkap. Oleh karenanya saya lengkapi dengan video ini. Analoginya seperti ini. Jangan dikejar. Jadi kalau kita nemu saham yang sudah naik, misalkan naiknya sudah tinggi, tingginya seperti apa? Tingginya itu kalau saya pribadi saya cek di chart 1 menit atau 3 menit, tapi saya lebih sering ke chart 1 menit. Kalau bagi saya, jika saya menemukan saat kenaikannya sudah ada 3 candle atau 4 candle, 3 candle minimal, saya nggak akan masuk. Yang saya lakukan, saya menunggu dia koreksi, menunggu harganya turun. Begitu harganya turun, saya beli saat harganya di bawah. Gitu. Belinya pun bukan saat pas langsung turun, enggak. Tapi saya wait and see dulu, begitu harga sahamnya turun, saat harganya saham turun, kemudian di candle selanjutnya ada kenaikan volume disertai harga yang naik, saya entry di situ. Gitu. Quote ini saya dapatkan dari teman diskusi saya. Jadi kata dia, jangan dikejar. Kalau dikejar, kita tidak tahu titik tertingginya. Kalau nunggu mantul, kita tahu titik berhentinya. Gitu. Jadi mungkin kita belum terbiasa untuk menemukan momentum yang tepat, yaitu kita belum bisa peka dalam menemukan candle pertama saat kenaikan volume dan kenaikan harga. Kan seperti itu. Idealnya kita masuk saat saham tersebut kenaikan harganya di candle pertama. Kenaikan harga disertai kenaikan volume, dan itu candle pertama yang naik. Idealnya kita masuk di situ. Tapi itu butuh latihan dan kepekaan yang sangat tinggi. Makanya kalau kita masih pada tahap latihan, biasanya saya selalu menemukan saat candlenya sudah di ketiga, sudah kenaikan 3 candle, dan yang saya lakukan, saya wait and see dulu, saya perhatikan candle dan bid overnya, dan saya nunggu titik mantulnya. Gitu. Itu persis sama nasihat teman saya ini. Kalau kita nunggu saat dia mantul, maka kita tahu titik berhentinya. Dan kemungkinan besar di menit selanjutnya, dia akan nurunin lagi harganya di titik itu. Kemungkinan besar. Makanya di sini sangat penting bagi teman-teman untuk memahami titik support dan resisten. Karena titik support itu bisa kita jadikan patokan untuk titik mantulnya. Bisa jadi mantulnya di titik support. Gitu. Dan titik resisten bisa kita jadikan patokan sebagai titik kita take profit, atau jika resistennya dijebol dengan volume yang cukup, kita bisa mengawal harga sahamnya untuk mencapai profit yang lebih maksimal. Gitu.
Jadi penting bagi teman-teman untuk mengetahui support dan resisten dan juga mengetahui psikologis di balik candle yang terbentuk. Kemudian bid offer dan candle, mana yang terlebih dahulu terbentuk? Ini juga pertanyaan dari teman-teman kita di grup Telegram. Jadi bid offer itu bagaikan kita di pasar tawar-menawar. Jadi di bid offer itu tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Namanya tawar-menawar kan, tawar-menawar itu transaksi belum deal gitu. Baru tawar-menawar. Kemudian saat transaksi sudah deal di bid offer, ada yang HK, ada yang haki, ada yang ngantri di bid, kemudian dikasih barangnya sama orang yang jual di kiri. Setelah transaksi di bid offer selesai, barulah chartnya terbentuk. Misalkan teman-teman yang scalping memakai chart 1 menit, maka terlebih dahulu bid offernya, tawar-menawarnya terbentuk. Maksud saya tawar-menawarnya terjadi tawar-menawar. Begitu 1 menit selesai tawar-menawar, baru chartnya terbentuk, candle 1 menit terbentuk, begitu. Jadi jawabannya lebih dulu mana, bid offer dan chart? Pasti teman-teman sudah bisa menjawab dari penjelasan saya. Kemudian idealnya, sebaiknya dalam scalping kita pakai apa? Pakai bid offer atau chart? Ini tergantung kenyamanan teman-teman. Kembali kepada kenyamanan teman-teman sendiri. Jika saya pribadi, saya memakai chart 1 menit dan juga saya kombinasikan dengan bid offer. Tapi saya lebih dominan ke chart 1 menit. Gitu. Namun kalau teman-teman lebih pede dengan bid offer, silahkan. Karena dalam dunia saham tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Semuanya bisa kita pakai dan semuanya bisa kita gunakan untuk mengkonfirmasi kepedean kita dalam entry ataupun exit dari saham. Oke, sekian dari saya. Kalau ada yang masih ingin ditanyakan, silakan teman-teman boleh berkomentar di kolom komentar. Dan salam cuan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.